pembelajaran matematika melalui pembelajaran daring. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, misalkan diketahui persamaan linear yang melibatkan X min B mutlak X min B sama dengan I, maka digunakan definisi seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi dari mutlak X min B itu bisa dipecah menjadi dua, ada bentuk positifnya X min B dan bentuk negatifnya min X plus P, di mana batasnya untuk yang positif itu X lebih dari sama dengan P, dan untuk yang negatif itu X kurang dari P. Nah, masuk ke sifat-sifat persamaan nilai mutlak untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Nah, untuk sifat yang pertama, jika AXB mutlak AXB sama dengan C, dengan C lebih dari sama dengan 0 berlaku salah satu sifat berikut. Nih, sifatnya ada sifat pertama dan sifat kedua. Dan untuk sifat selanjutnya, jika ada mutlak AX plus B sama dengan C nya kurang dari 0, tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan mutlak AX plus B sama dengan C. Ya, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini kita diminta untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X min 5 sama dengan 2 menggunakan definisi nilai mutlak ya. Nah, penyelesaiannya ini. Di sini kita punya mutlak X min 5 sama dengan 2 seperti pada soal. Nah, kita definisikan. Nah, kita pecah dulu menjadi bentuk positif dan bentuk negatif. Ada X min 5 dan min X plus 5. Kemudian kita menentukan batasnya. Di sini, dari sini ya. Kita punya X min 5, kita sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Nah, kita tentukan batasnya untuk yang positif dulu. X min 5 di mana X-nya lebih dari sama dengan 5. Dan untuk yang negatif, min X plus 5 di mana X kurang dari 5. Nah, kemudian kita menentukan hasilnya. Nah, kita mulai dari yang positif dulu. Kita kan punya dua nih. Yang positif dulu ya. X min 5 sama dengan 2. X sama dengan 2 plus 5. Dipindahkan ruasnya. Kemudian yang ini X-nya sama dengan 7. Nah, dilihat batasnya. Tadi kan sudah ditentukan bahwa batasnya itu X lebih dari sama dengan 5. Dan di sini hasilnya X-nya sama dengan 7. 7 itu termasuk lebih dari 5. Maka hasilnya X ini itu benar. Dia masuk ke dalam batas tersebut. Kemudian kita menghitung yang bagian negatifnya. Min X plus 5 sama dengan 2, di mana batasnya X harus kurang dari 5. Nah, min X sama dengan 2 min 5. Ini dipindahkan ruas ke sana ya. Nah, min X sama dengan min 3, maka X-nya sama dengan 3. Kita lihat dari batasnya. X harus kurang dari 5, dan di sini hasilnya X itu sama dengan 3. 3 itu kurang dari 5. Maka X di sini itu juga benar, dia masuk ke dalam batasnya. Maka himpunan penyelesaian atau bisa kita singkat menjadi HP itu adalah 3 dan 7. Diambil dari sini dan sini.
sudah menentukan definisi nilai mutlak dari kedua nilai mutlak tersebut pada slide sebelumnya ya. Nah kemudian kita menggabungkan dari pecahan dua nilai mutlak tadi menjadi seperti ini. Di sini kan batasnya ada min 2 dan setengah. Kita ringkas dan kita gabungkan. Mulai dari yang mutlak X plus 2 dulu. Nah, di sini kita buat X lebih dari sama dengan setengah. Kenapa kita pilih setengah? Di sini kan ada min 2 dan setengah batasnya. Nah, untuk yang di sini, ini kan nilainya X lebih besar sama dengan, jadi kita ambil angkanya yang lebih besar. Di sini ada min 2 dan setengah, kita ambil setengah karena nilainya setengah itu lebih besar daripada min 2. Kita ambil yang paling besar. Kemudian kita menentukan batas pada ini X kurang dari. Nah, untuk X kurang dari kita ambil yang terkecil dari ini. Di sini ada min 2 dan setengah, yang lebih kecil adalah yang min 2, makanya kita taruh di sini min 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk batas yang tengah ini itu menyesuaikan batas terbesar dan batas terkecil. Makanya terbesar dituliskan di sini dan yang terkecil dituliskan di sini, dan dia di antara. Kenapa di antara? Karena kita punya dua batas, yaitu setengah dan min 2, maka yang tengah-tengah ini X-nya di antara min 2 dan setengah, seperti itu. Nah, untuk yang menentukan di sini bernilai positif, sama seperti ini, sama seperti di sini. Tinggal dituliskan lagi di sini, sama mengikuti aja. Kemudian yang di sini bernilai negatif, diikuti juga di sini. Nah, terus bagaimanakah menentukan yang tengah ini nilainya berapa? Caranya adalah kita kan sudah menentukan batasnya, yaitu di antara min 2 dan setengah. Nah, X itu bernilai berapa aja? Diketahui bahwa X-nya antara min 2 dan setengah, maka X-nya itu terdiri dari min 2, min 1, 0, 1 tidak masuk ya, karena di sini dia setengah, seperti itu. Jadi cuman ada min 1 dan 0. Nah, kita ambil salah satu saja, mau min 1 boleh, mau min 2 boleh, mau 0 juga boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kita ambil angka 0. Karena apa? Karena lebih mudah kita substitusikan di sini. Kita ambil angka 0 ya, karena 0 termasuk di antara ini. Kita substitusikan di sini menjadi 0 plus 2. 0 plus 2 bernilai positif karena 0 plus 2 sama dengan 2, maka kita ambil yang positif. Maka kita tulis di sini itu fungsinya adalah X plus 2. Jadi cara menentukan di sini itu seperti itu. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke persamaan nilai mutlak yang kedua ini. Untuk yang 2x min 1. Nah, sekarang di sini kan sudah tahu 2x min 1 itu terdiri dari 2x min 1 dan min 2x plus 1. Kita tulis di sini juga sama. Kita ikuti aja bentuk positifnya dan bentuk negatifnya. Untuk batasnya kita kan tadi sudah menentukan. Kita ikuti saja sama seperti ini. Sama ya. Nah, ini batasnya sama. Kemudian tinggal bagaimanakah menentukan yang tengah ini? Kenapa bisa seperti ini? Nah, cara menentukannya adalah seperti tadi, karena X-nya itu di antara min 2 sama setengah, maka termasuknya anggotanya ada min 2, min 1, 0. Nah, seperti itu. Kita ambil salah satu angkanya. Kita ambil saja angkanya 0. Kita substitusikan di sini. Maka jadi 2 kali 0 dikurangi 1. 2 kali 0 berapa? 0. 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Maka hasilnya bernilai negatif. Karena hasilnya bernilai negatif, maka kita ambil fungsi yang negatif. Maka kita tulis di sini seperti ini. Oke, selanjutnya, nah
sudah menentukan definisi nilai mutlak dari kedua nilai mutlak tersebut pada slide sebelumnya ya. Nah kemudian kita menggabungkan dari pecahan dua nilai mutlak tadi menjadi seperti ini. Di sini kan batasnya ada min 2 dan setengah. Kita ringkas dan kita gabungkan. Mulai dari yang mutlak X plus 2 dulu. Nah, di sini kita buat X lebih dari sama dengan setengah. Kenapa kita pilih setengah? Di sini kan ada min 2 dan setengah batasnya. Nah, untuk yang di sini, ini kan nilainya X lebih besar sama dengan, jadi kita ambil angkanya yang lebih besar. Di sini ada min 2 dan setengah, kita ambil setengah karena nilainya setengah itu lebih besar daripada min 2. Kita ambil yang paling besar. Kemudian kita menentukan batas pada ini X kurang dari. Nah, untuk X kurang dari kita ambil yang terkecil dari ini. Di sini ada min 2 dan setengah, yang lebih kecil adalah yang min 2. Makanya kita taruh di sini min 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk batas yang tengah ini itu menyesuaikan batas terbesar dan batas terkecil. Makanya terbesar dituliskan di sini dan yang terkecil dituliskan di sini, dan dia di antara. Kenapa di antara? Karena kita punya dua batas, yaitu setengah dan min 2, maka yang tengah-tengah ini X-nya di antara min 2 dan setengah, seperti itu. Nah, untuk yang menentukan di sini bernilai positif, sama seperti ini, sama seperti di sini. Tinggal dituliskan lagi di sini, sama, mengikuti aja. Kemudian yang di sini bernilai negatif, diikuti juga di sini. Nah, terus bagaimanakah menentukan yang tengah ini nilainya berapa? Caranya adalah kita kan sudah menentukan batasnya, yaitu di antara min 2 dan setengah. Nah, X itu bernilai berapa aja? Diketahui bahwa X-nya antara min 2 dan setengah, maka X-nya itu terdiri dari min 2, min 1, 0, 1 tidak masuk ya, karena di sini dia setengah, seperti itu. Jadi cuma ada min 1 dan 0. Nah, kita ambil salah satu saja, mau min 1 boleh, mau min 2 boleh, mau 0 juga boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kita ambil angka 0. Karena apa? Karena lebih mudah kita substitusikan di sini. Kita ambil angka 0 ya, karena 0 termasuk di antara ini. Kita substitusikan di sini menjadi 0 plus 2. 0 plus 2 bernilai positif karena 0 plus 2 sama dengan 2, maka kita ambil yang positif. Maka kita tulis di sini itu fungsinya adalah X plus 2. Jadi cara menentukan di sini itu seperti itu. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke persamaan nilai mutlak yang kedua ini. Untuk yang 2x min 1. Nah, sekarang di sini kan sudah tahu 2x min 1 itu terdiri dari 2x min 1 dan min 2x plus 1. Kita tulis di sini juga sama. Kita ikuti aja bentuk positifnya dan bentuk negatifnya. Untuk batasnya kita kan tadi sudah menentukan. Kita ikuti saja sama seperti ini. Sama ya. Nah, ini batasnya sama. Kemudian tinggal bagaimanakah menentukan yang tengah ini? Kenapa bisa seperti ini? Nah, cara menentukannya adalah seperti tadi, karena X-nya itu di antara min 2 sama setengah, maka termasuknya anggotanya ada min 2, min 1, 0. Nah, seperti itu. Kita ambil salah satu angkanya. Kita ambil saja angkanya 0. Kita substitusikan di sini. Maka jadi 2 kali 0 dikurangi 1. 2 kali 0 berapa? 0. 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Maka hasilnya bernilai negatif. Karena hasilnya bernilai negatif, maka kita ambil fungsi yang negatif. Maka kita tulis di sini seperti ini. Nah,
Setelah kita menentukan batasnya yang sudah digabungkan tadi, baru kita menghitung hasilnya atau kita menghitung himpunan penyelesaiannya. Nah, ini caranya. Kita kan punya 3 batas nih. Kita hitung mulai dari batas yang X lebih dari sama dengan setengah. Nah, berarti kan di sini X lebih dari sama dengan setengah. Ada 2 ya. Nah, di sini ada X plus 2 dan 2X min 1. Tadi kan soalnya itu penjumlahan. Maka X plus 2 dijumlahkan 2X min 1 sama dengan 14. Bu, sama dengan 14 nya dari mana? Itu dari soalnya tadi yang awal tadi. Boleh dilihat lagi. Di sini sama dengan 14 ya. Nah, di sini X plus 2 nya dari sini dan 2X min 1 nya dari sini. Di sini kenapa plus? Itu karena sesuai dengan soalnya tadi. Nah, maka jadi 3X plus 1 sama dengan 14. 3X sama dengan 14 min 1, dipindah ruas ya. 3X sama dengan 13, maka X nya 13 per 3. Nah, kita cek ke batasnya. 13 per 3 itu sama aja 4,3. Itu termasuk lebih dari setengah, maka X sama dengan 13 per 3 itu masuk ke himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita masuk ke batas yang kedua. Batas yang kedua itu adalah X di antara min 2 dan setengah. Di sini kita lihat untuk batas ini itu X plus 2. Untuk batas ini di sini min 2X plus 1. Kita tuliskan di sini. Ini untuk yang ini dijumlahkan dengan ini. Nah, ya, kenapa penjumlahan? Tak ulangin lagi, itu karena sesuai dengan soalnya. Dan untuk ini 14 itu adalah sesuai dengan soalnya, maka menjadi min X plus 3 sama dengan 14. Min X sama dengan 14 min 3. Min X sama dengan 11 dan X nya min 11. Kita cek di batasnya. Di sini min 11. Min 11 itu di antara min 2 dan setengah? Tidak. Min 11 itu adalah kurang dari min 2, maka min 11 tidak sesuai atau dia tidak masuk ke himpunan penyelesaiannya. Masuk ke batas ketiga. Batas ketiga itu adalah X kurang dari min 2. Kita lihat untuk X kurang dari min 2 di sini. Ini ada min X min 2 dan di sini ada min 2X plus 1. Kita pindahkan di sini. Min X min 2 plus min 2X plus 1. Kenapa plus? Diulangi lagi, itu karena sesuai dengan soalnya. Dan kenapa di sini 14? Itu sesuai dengan soalnya tadi. Nah, jadi seperti ini. Jadi min 3X min 1 sama dengan 14. Min 3X sama dengan 15 dan X nya min 5. Kita lihat pada batasnya sesuai ya. Min 5 itu kurang dari min 2, maka dia bernilai benar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 5 dan 13 per 3. Untuk min 11 nya tidak masuk ya, karena dia tidak sesuai dengan batasnya. Jadi cuma ini himpunan penyelesaiannya. Nah, sekian pelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.